Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Ya, Bapak Guru berharap mudah-mudahan anak-anak semua sehat walafiat ya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Guru senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita yaitu matematik ya. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan tentu saja semangat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran tematik kita. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah berkorban untuk memperjuangkan keselamatan dan kebahagiaan kita semua sebagai umat Islam ya. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, satu minggu kita telah belajar tematik bersama dengan Ibu Ami. Dan untuk minggu ini, insya Allah satu minggu ke depannya, anak-anak sekalian akan bersama dengan Pak Tasmi ya. Nah, tapi bukan berarti Ibu Ani meninggalkan kelas, dia juga tetap memantau ya, memantau kita bagaimana belajarnya, termasuk tugas-tugasnya anakku apakah dikerja atau tidak ya. Jadi kita sama, saya dengan Ibu Ani memastikan bahwa anak-anakku semua tetap belajar di rumah ya, walaupun belajar masih daring, anak-anakku tetap semangat ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di subtema 2. Jadi satu minggu kita selesaikan subtema 1 dan insya Allah mudah-mudahan lancar pembelajaran kita. Untuk minggu ini kita usahakan selesai juga subtema 2 ya. Nah, kalau di subtema 1 kita belajar hidup rukun di rumah, bagaimana hidup rukun dengan semua anggota keluarga di rumah ya, dengan ayah, ibu, dengan adik dan kakaknya, bagaimana bermain bersama, bagaimana bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Ya, namun sebelumnya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa ya. Silakan anak-anakku diangkat tangannya, kemudian kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, biar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan mudah-mudahan berkah buat anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, kita sudah baca doa bersama ya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak pahami dengan baik dan bisa berkah buat kita semua ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini ya, kita masih belajar tentang hidup rukun ya. Hidup rukun dengan teman bermain ya. Di sini Bapak Guru sudah menuliskan 3 materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan menyebutkan dan menuliskan kalimat ajakan dalam teks. Jadi sebentar akan ada teks percakapan, nanti anak-anakku akan menentukan kalimat ajakannya yang mana ya, yang mana termasuk kalimat ajakan. Apa sih itu kalimat ajakan ya, bagaimana ciri-cirinya ya. Saya kira anak-anakku sudah belajar ya, sudah belajar di subtema 1. Pastinya anak-anakku sudah paham semua yang mana itu kalimat ajakan. Oh, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang isinya adalah mengajak ya, mengajak seseorang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar melakukan gerakan tangan, gerakan kaki dan kepala dengan hitungan. Ya, ini sama kalau kita mau olahraga ya, senam dulu, kepalanya digoyang-goyangkan dulu, digerak-gerakkan ya. Kemudian diputar-putar begini, menoleh ke kiri kanan dan lain sebagainya. Kemudian tangannya juga ya, nanti kita akan praktekkan, ada di bukunya ya, boleh dipraktekkan di rumah bersama dengan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membandingkan bilangan dengan menggunakan kubus satuan. Jadi sebentar ada gambar-gambar kubus, kemudian ada
ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, nanti anak-anakku akan belajar. Anak-anakku akan belajar nanti bagaimana membandingkan untuk melihat dua gambar kubus, satuan kubus, yang mana lebih banyak, yang mana lebih besar nilainya, ya. Nanti kita lihat. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu bermain bersama temanmu dengan rukun? Nah, coba ceritakan. Nah, ini bagus sekali. Seandainya di kelas, Bapak Guru pasti meminta beberapa orang untuk menceritakan pengalamannya di bermain dengan teman. Apakah rukun atau tidak? Ya, tentu saja harus rukun. Kita harus bermain rukun dengan teman. Jangan berebut mainan, tapi bermainlah dengan penuh kasih sayang. Bermain dengan tertib. Ya, saling membantu. Ya, saling mengerti. Jangan memaksakan kehendak sama teman-temannya, ya. Nah, baik anak-anak sekalian, langsung saja kita lihat pelajarannya yang pertama. Nah, seperti yang Bapak Guru sampaikan tadi, bahwa nanti kita akan melihat percakapan. Nah, ini dia percakapannya anak-anak sekalian, ya. Nah, percakapan antara Nina dan Deli. Nah, nanti anak-anakku coba menemukan kalimat-kalimat ajakan dalam percakapan ini. Nah, yang pertama, ya, Nina yang berkata, Deli, ayo kita bermain tapak gunung di lapangan. Nah, dan aku lihat apakah ini termasuk kalimat ajakan atau bukan. Oke, sudah ada yang menjawab pasti, ya. Nah, kemudian Deli menjawab, maaf, Min, kemarin aku terkilir, kakiku masih sakit untuk melompat. Ya, dia tidak bisa lompat bermain, ya, karena kakinya sudah terkilir. Wah, pasti sakit sekali ya, Del. Nah, ya, Deli menjawab, sekarang sudah agak baikan. Mari kita bermain ular naga saja. Ini setuju, Del. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, coba anak sekalian, dari percakapan Nina dan Deli di sini, ada berapa kalimat yang merupakan kalimat ajakan? Ciri-cirinya kalimat ajakan saya sampaikan, ya. Kalimat ajakan itu kan mengajak orang untuk melakukan sesuatu atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dari ini yang isinya di sini, dan aku sudah bisa lihat. Dan ciri-cirinya ada kata ayo. Nah, berarti meminta orang, ya. Kemudian ada kata mari. Nah, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, meminta atau mengajak. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di sini ada ayo kita bermain tapak gunung di lapangan. Ini adalah kalimat ajakan. Kemudian apakah ini termasuk? Bukan. Ini bukan, tidak ada tidak mengajak, ya. Nah, sekarang sudah mari kita bermain ular naga. Ini ada kata mari, ya. Jadi ada kata mari, ada kata ayo. Kemudian setuju, Del. Nah, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ini juga merupakan kalimat ajakan. Dari percakapan ini ada 3 kalimat ajakan, ya. Nah, coba sebutkan kalimat ajakan yang ada pada percakapan tadi di atas. Sudah, tuliskan kalimat ajakan itu di buku. Nah, ini yang mau tulis boleh ditulis sebagai latihan. Tapi Bapak Guru belum periksa, ya. Nanti Bapak Guru punya tugas tersendiri buat anak-anak sekalian. Oke, kita lanjutkan dulu ke yang kedua. Nah, bagaimana kita melakukan gerakan? Nah, ini tidak usah Bapak Guru terlalu menjelaskan ini, ya. Ini sudah sering anak praktekkan kalau mau olahraga, ya. Bagaimana tangan di pinggang atau tangan di depan, kemudian menggerakkan kepalanya. Ini ada tanda panahnya juga. Kalau tangannya bagaimana begini, bisa diperhatikanlah di rumah, ya. Kakinya juga, nah, diperhatikan saja. Bapak Guru tidak bisa berdiri untuk memperlihatkan kakinya, ya. Cukup anakku lihat gambar saja. Sekiranya anakku bisa paham lah bagaimana caranya, ya. Nah, kemudian kita langsung ke yang berhitung karena ini seru. Kita akan melihat gambar kubus, ya. Kemudian gambar kubus ini kita akan bandingkan. Nah, Bapak Guru mulai dari sini dulu. Untuk gambar kubus ini, satuannya itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari satu baris ke sini itu ada 10. Kalau satu baris ke sini juga 10, berarti 10 kali 10 itu 100. Jadi jumlahnya di sini 100, ya. Kalau ada yang mau menghitung boleh hitung 10, sini 20, berarti di sini 30, berarti kalau sini sudah 40, ya. Sampai di bawah itu sini 90, kemudian 100. Jumlahnya 100, ini juga jumlahnya 100 yang kotak besar begini, ya. Nah, ratusan sama. Yang mana? Nah, ini yang 1.
yang satu ini ratusan, 100 ya, ini 100, ini 100. Kemudian yang dalam kurung ini, garis putus-putus ini adalah puluhan. Perhatikan puluhannya, 20 lebih banyak dari 10. Nah ini tadi di sini dikeluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 diambil ke sini, 10 juga diambil ke sini ya persamaannya. Berarti ini ada dua susun begini, dua baris. Berarti ini satu barisnya 10, ini satu barisnya 10, berarti 20. Kalau ini hanya satu baris, berarti ini 10. Nah, berarti ini lebih banyak dari 10 ya, karena kita akan membandingkan ya. Jadi kita akan membandingkan ini 125 dengan 119. Kemudian kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Walaupun ini 9 lebih banyak daripada ini, tetapi kalau kita mau membandingkan, kita mulai dulu dari ratusan. Dari ratusannya dulu ini. Nah, ratusannya. Karena ini ratusannya sama, berarti kita belum tahu apakah 125 ini lebih banyak dari 119. Kita belum tahu karena seratusan dan seratusannya ini, ratusannya itu sama-sama. Kita belum tahu. Nah, kalau kita mau membandingkan suatu bilangan, ya, kita harus bandingkan dulu ratusannya. Kalau sudah dapat mana yang besar, berarti itulah yang lebih banyak. Tapi karena ini ratusan masih sama, berarti kita belum bisa menentukan mana yang besar, mana yang kecil, atau mana yang banyak, mana yang lebih kurang atau lebih sedikit. Nah, tapi kita pindah di puluhan. Di puluhan ini kita mendapatkan bahwa ini 2 dan ini 1. Berarti ini lebih banyak. Makanya di sini 20 lebih banyak daripada 10. 20 lebih banyak daripada 10. Ini harus aku pahami baik-baik ya, karena sampai seterusnya nanti kita akan banyak membandingkan bilangan. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 dan ini 9. Kalau kita lihat ini lebih kecil, ini lebih banyak ya. Tetapi 125 ini lebih banyak daripada 119. Karena kita lebih duluan menemukan di puluhan. Ya, kita lebih menemukan terlebih dahulu di puluhan. Berarti itulah yang lebih banyak. Sama dengan ini, seandainya ada di sini 2, di sini 1, nah berarti di sinilah yang lebih banyak. Ya, jadi ratusan dibandingkan ternyata sama, puluhan dibandingkan, ternyata dapatnya 2 lebih besar daripada 1, atau 20 lebih banyak dari 10. Makanya 125 itu lebih dari 119. Ya, lebih dari. Ini diperhatikan baik-baik. Ini lebih dari. Kalau kurang bagaimana? Ya, seandainya 119 di sini, 125 di belakang, berarti 119 kurang dari. Tapi karena ini lebih depan, berarti lebih dari. Maksudnya ini 125 lebih banyak dari 119. Tapi cukup ditulis lebih dari saja. Oke, sekira anakku sudah paham. Kita lihat dulu latihannya ya. Oke, nah ini ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia. Ayo, kita bersepeda, Ton. Aku mau bermain layang-layang. Nah, diajak bersepeda, dia malah mau main layang-layang. Kira-kira dari dua percakapan ini atau dua kalimat ini, mana yang termasuk kalimat ajakan? Coba, mana yang termasuk kalimat ajakan? Ada yang mau jawab ini? Oke, bukan. Yang kalimat ajakan adalah yang ini. Ayo kita bersepeda. Ini ada mengajak untuk bermain sepeda. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ayo main layang-layang denganku. Terima kasih sudah mengajakku. Apakah ini termasuk karena ada kata mengajak? Bukan. Walaupun ada kata mengajak, tetapi dia menyampaikan terima kasih karena sudah mengajak. Tapi sebenarnya yang mengajak adalah ini. Berarti ini adalah kalimat ajakan. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Untuk nomor 2 dan nomor 3, ini adalah tugas buat anak-anakku sekalian. Jadi nanti anak-anakku jawab nomor 2 dan nomor 3, karena di bukunya ini hanya 1 lembar ya. Nah, di sini Bapak Guru pisahkan 2 lembar karena supaya jelas ya. Jadi untuk nomor 2 ini
anak-anakku coba perhatikan perintahnya, berilah tanda centang atau checklist pada kubus satuan yang lebih banyak. Jadi untuk gambar A ini anak-anakku perhatikan, yang A ini apakah lebih banyak daripada ini? Boleh dituliskan di sini angkanya, di bawah juga supaya kelihatan. Yang dibandingkan dulu ratusannya, yang mana? Kalau sama baru pindah di puluhan. Setelah pindah di puluhan, baru pindah di satuan. Dihitung mana yang lebih banyak, berarti itu dicentang ya. Nah kemudian yang ini juga sama, ini ada 200-an, ini 100-an. Bagaimana kalau seperti itu? Boleh tulis dulu sini berapa jumlahnya, di sini berapa nilainya ya, nilainya. Kemudian ditentukan. Ingat, kalau untuk menentukan, tentukan dulu dari ratusan. Baru kalau sudah ketemu ratusan, tidak usah dibandingkan yang puluhan, yang satuan. Karena sudah pasti yang lebih ratusannya, nah itu lebih banyak, yang lebih besar ratusannya. Kalau sama-sama ratusan baru pindah di puluhan. Oke. Sekarang kita lihat nomor 3. Untuk nomor 3 ini, hitunglah banyaknya benda pada gambar, lalu tuliskan kurang dari atau lebih dari. Nah ini tadi seperti di contoh, dituliskan lebih dari atau kurang dari. Nah coba anak perhatikan, ini nilainya satu ikat, ini pensil warna ini ya. Nah ini satu ikat begini itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Berarti satu baris ini 100. Nah, kalau ini tidak cukup 100 karena kurang ya. Silakan anak-anakku tuliskan nilainya di sini berapa, nilainya ini di sini. Kemudian di dalamnya ditulis apakah lebih dari atau kurang dari. Ya. Nah, tulis isi di sini. Kalau ini lebih banyak daripada ini berarti lebih dari. Tapi kalau ini lebih kurang, lebih sedikit daripada ini berarti ditulis kurang dari. Oke, selamat bekerja dan selamat menyelesaikan tugasnya buat anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anakku pahami. Apa itu? Nah, anak-anakku hari ini, anak-anakku harus bisa menyebutkan dan menuliskan kalimat ajakan. Kemudian yang kedua, anak-anakku harus bisa melakukan gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Kemudian yang ketiga, anak-anakku harus bisa membandingkan bilangan dengan menggunakan kubus satuan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Nah, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini dan Bapak Guru tunggu tugasnya sebentar malam dikumpulkan di Teams. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.